Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu support tayangan kita, dan yang juga banyak yang penasaran bagaimana playlist kita yang judulnya Kalau Jodoh Nggak Kemana, ternyata membuat mimpi-mimpi dari banyak teman-teman kita yang kepengen punya pasangan orang luar. Betul, termasuk anak-anak kita di YouTube ini pun juga ternyata selama ini melihat dan juga mendengar secara langsung kehidupan cinta mereka, kehidupan mereka seperti apa. Mereka juga jadi pengen, dan kabarnya sampai mereka bikin nih Instagram mereka regionalnya khusus keluar. Target negara mana yang mereka mau tuju. Ada yang ke Turki, ada yang ke Rusia, ada yang ke Jepang gitu. Macam-macam. Nanti ada yang ke Jepang nggak taunya dari Romusa. Gitu. Kita nggak tahu, ya. Pokoknya kirim aja masukan dari teman-teman semua. Mungkin ada ide kita mesti ngobrol sama siapa, dari teman-teman semuanya. Dan tentunya juga setiap kisah yang kita bawa ke sini selalu beda-beda. Nah, kali ini kita akan berbincang secara langsung dengan pasangan yang baru banget nikah. Dan mereka ini ternyata juga sama-sama cinta pertamanya. Dan mereka ini terbilang cukup jauh. Satu dari Indonesia, satu dari Turki. Oke, kita lihat dulu ya. Ini pasangan yang akan jadi tamu kita hari ini. Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Kali ini kita kenalan sama pasangan Indonesia-Turki lagi yuk. Ada Intan dari Bandung dan Oğuz dari Turki. Pasangan yang sempat LDR ini punya cerita yang cukup unik nih. Intan sempat menyangka bahwa Oğuz adalah buah palsu karena perkenalan mereka berawal dari dating apps. Aduh, cowok seganteng gini masa palsu sih? Sempat tak disetujui keluarga Intan, rupanya Intan tak tanggung-tanggung mempertahankan cintanya. Ia membawa keluarganya ke Turki untuk berkenalan secara langsung dengan keluarga Oğuz. Oh, jadi Intan kesana juga sama keluarga? Sekeluarga. 2021 berarti. Oh, berarti abis pandemi itu ya berarti ya? Nah, daripada penasaran, kita cari tahu cerita Intan dan Oğuz di channel Cerita Untung. Oke. Ini dia ada Intan Taziri dan Oğuz. Oğuz Kaya. Oğuz Kaya. How are you, Oğuz? Thank you so much. I am fine. You? Sekarang ini Intan. You, ditanyain you. Oh, I'm fine. Bahasa Turkinya apa? Ini apa? Teşekkür Teşekkür ederim. ederim tuh terima kasih. Teşekkür ederim. Kalau baik, kalau bahasa Turkinya apa? Iyim. Iyim. Saya baik. Iyim. Iyim. Iyi baik. Iyim. Saya baik. Udah kayak iyem gitu ya. Teşekkür ederim. Iyem. Nah, yang teman-teman yang namanya iyem kayaknya bisa langsung kerja lagi di Turki. Ada kemungkinan ya. Iyem baik. Iyi baik. Kalau apa kabar in Turkish? Nasılsın? 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 How are you? Nasılsın? Serba cepet ya. Turki itu nasılsın iyiyim. Iya. Nasılsın iyiyim. Oke, sudah. Nasılsın? Ben iyim. Lo kok beda? Saya Ben, saya Ben? Iyim. Iya. Juga bisa Iyim, juga bisa Ben, saya juga gitu. Oh, Ben sama In sama. Ben I, Ben BNI. Oh, Oh. Nah, ngomong-ngomong, aku manggil kamu anaknya apa? Intan. Intan. Intan udah bisa bahasa Turki berarti? Belum. Nah, terus gimana komunikasi? Intan belum bisa bahasa Turki. Oğuz, you cannot speak bahasa. Yeah. And Terus dia ngomong how gini. can you met then? We communicate in English. In English. Nah, body language? Pakai Zoom. Ya. And is there any application or probably any event that make you met each other first time? Intan can explain this. Yeah. We are met on social media something anu. Oh, apa? Ketemu di Instagram or Instagram. Adalah aplikasi atau yang aplikasi jodoh itu? Ya. Oh, aplikasi. boleh nggak sih? Kayaknya aplikasi ini yang banyak menjodohin Indonesia sama Turki ya. Dari kemarin nanya di kolom komen aplikasinya apa gitu ya. Tapi ibaratkan dia jadi rahasia. Kita nggak lagi profil aplikasinya Iya, gitu ya. Tapi aplikasi jodoh jodoh apa emang? sih? Sebenarnya sih itu aplikasi ya buat matching kayak gitu aja. Matching cuma Intan kebetulan aja pas mau umroh gitu kan, emang dosa ya, harusnya emang kita nggak ngedolo gitu kan, mau ngelancarin belajar bahasa, ada kita umrohnya mau ke Turki sama ke ke Mekah gitu kan. Pas di Turki itu otomatis si ininya kan Ngesing berubah gitu, Oh. Jadi ada di Turki kitanya
Nah udah gitu nggak buka-buka lagi, taunya match gitu. Ya tapi dia tuh sistemnya kayak apa sih, kayak kalau di Korea tuh ada love alarm tuh. Jadi kalau love Kayak alarm Tinder itu gitu? jadi dia kayak radius berapa dari kita itu yang akan relate gitu. Nah kalau aplikasi ini gitu juga Nggak atau tahu sih, aku kurang paham juga. Jadi asal download aja tadinya gitu, cuma swipe udah aja gitu. Kok taunya match? Pas ngebuka lagi ada yang match, terus ada yang message. Nah, berapa orang yang match? Nggak tahu ya. Nggak mau kasih tahu. banyak kayaknya. Nggak mau kasih ya. tahu gitu. Terus match-nya tuh dalam artian gimana? Match apa di usianya atau misalnya kamu pengen yang gimana, dia juga pengen yang gimana atau gitu? Itu tuh jadi kalau misalnya kita swipe, dia swipe sama suka, dia sama-sama suka gitu, ya jadi match kayak gitu. Oh, jadi kamu yang jadi udah kayak swipe foto-foto. itu ada foto yang masuk. Random gitu. Oh, Ada yang kayak- masuk, dia ternyata masuk juga gitu. Kayak istilahnya orang yang request followers gitu. Kayaknya. When the first time you saw a picture, what is your first impression? Yeah, she looked beautiful, like Oh. now. So I like. We start talking, and we came here. Oh, that fast, yeah. And then Not too fast. when you click her photos, how long after that you have the response? Actually, I don't remember much, but in 1 or 2 days, not so long. I didn't wait long. Oh, 1 in 2 days. Berarti masih umroh dong. Nah, di situ kan Ya Allah. Tapi kan orang umroh kan doanya macem-macem. Siapa Iya, tahu mau iya, doanya iya. mau nyari jodoh kita belum tahu. kebetulan pas lagi umroh pun orang kan berdoa banyak ya, Intan juga nggak doa buat diri sendiri. Pengennya tuh kan keluarga tuh kebanyakan nikah tuh sama orang dekat lagi gitu, satu daerah lagi. Iya, Intan minta, benar. ya Allah pengenlah Intan ada pulang kampung lah ke tempat mana kalau dapat suami gitu. Jangan di tempat Intan lagi. Udah Pengen gitu yang doanya jauh, di depan gitu. muntajab doanya. Oh, iya, benar. Ada foto di depan ya Allah. Iya kan udah tapi accept, kan- udah match Oh, ya. udah. Belum tahu di situ Intan belum tahu udah match sama dianya gitu. Karena Intan nggak buka-buka dulu setelah umroh dari sana gitu. Tapi Intan kepikiran nggak sih pas waktu emang mau cari jodohnya itu emang targetnya Turki. orang luar Indonesia? Yang penting keluar dari Bandung aja gitu. Yang penting mah jangan di Bandung lagi lah gitu biar ada Coba kita keluar di Bandung daripada Tangerang belum tentu diambil sama dia. Enggak. So what is your first words together? First word, Who- I who- think we salam each other like hello or something. Who starts first? You or Intan? I text, I think, first, Yeah. Oh iyalah cowok ya, oke. and then we continue. We take our numbers, then continue talking in WhatsApp, I think. Oh langsung WhatsApp ya. Oh WhatsApp. jadi itu cuma kayak perantara doang ya untuk ngebuka jalan, ada peluang masuk langsung ke WhatsApp biar lebih intens gitu ya. Iya kayaknya. Senyum-senyum aja nih Aduh. si Intan. Nih, at first Intan thought that your pictures was fake, or probably it's a hoax account or thing like that. Yeah, she thinks like that. Why? First time. Why is I that? don't know. Maybe she found me very handsome. I think, or The point ya, dia pede ya. maybe she think. No, I don't think I'm handsome, but maybe I don't know. Enggak, jadi gini, tiap aku mintakan biasanya kalau orang hubungan kayak gitu aku pengen mastiin ini orang asli apa enggak, atau cuma nggak nyomotin foto dari Iya, Google itu kan kayak gitu biasa aja ya, gitu kayak kan. gitu. Wajar lah aku minta, yaudah video call kalau memang asli gitu. Tapi dia Berani nggak banget mau. dia di video call ya? Enggak, maksud aku ya buktiin kalau memang asli. Dia cuma ngirimin foto doang. Kan palingan juga orang yang iseng gitu. Tiap diajak video call dia nggak mau gitu kan. Nah pas udah gitu aku lagi kelas, dia bilang yaudah kalau mau video call ayo sekarang. Lah ini aku nggak masih kelas gitu kan, masih ada dosen gini. Udah kalau mau sekarang ya sekarang, kalau enggak ya udah nggak usah, kata dia tuh gitu. Yaudah aku keluar, pas keluar oh bener ini orangnya. Udah. Oh bener ini oke. Pak dosen saya langsung mau kawin sekarang. Keluar. Wah langsung. keluar kampus, keluar kampus. Tolong penghulu paling cepet di mana ya gitu, langsung gitu kan. Okay, so when the first time you have your video call along with Intan, so what is your first feeling? Yeah, she was in school, I think, as I remember. She was busy, so we just
see each other quick. Cuma berapa detik lah kita nelfon itu. Just to make sure that you guys are real people. Aku lanjut kelas gitu. For that. Dan itu mobil pertama kali banget. Pertama kali kita video call pas itu. Abis itu perasaan Dari- gimana? Cuma kata-kata, bener asli. Itu berbunga-bunga. Tapi itu berapa lama sih akhirnya kalian memutuskan untuk video call? Maksudnya dari Kayaknya- hubungan berapa lama? Kan dia tuh sempet lost kontak juga sama aku, nggak langsung move, kita langsung chatting, sempet lost kontak kan dia ke Jerman dulu. Kayaknya di bulan Februarian baru kita mulai. Februari Kita match tuh di bulan Desember 2018 gitu. Nggak, Februari 2019. 19. Berarti pas video. pandemi ya? 2018 salah. 2018 Desember akhir kita baru match. Aku baru pulang 2019. Oh. 2019 December, January. Januari Februari ya. So when was the first time you guys see in person directly? 2019 October. I came. October. I came. You came here Yeah. Oh, alone? I came alone for meet Intan and her family. is it the first time for you or First time. first time? First time to Indonesia. Yes. Wow. Second time 2022 April. Ya. To get married. Yes. Oh. So before you met Intan, have you ever heard about Indonesia before? Indonesia, I didn't know much about Indonesia. I just know that it is Muslim country. Population very high. I just know that simple things, not much. Not much. After you went to Indonesia and you can feel the weather, the people, the food and everything. So what do you want to say about it? However, it looks like the culture same because of the religion, but actually there are some differences between Turkish culture and Indonesian culture. Food's different. People can be different. And how's the weather? Is it too hot for you? Weather too hot for me. Yes. Yeah. Especially Jakarta. So what Especially was Jakarta. the first Indonesian food you I ate? think nasi goreng or something. Iya, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng ya. Oli nasi goreng. How is it? Yeah, I like it. That's good. You like spicy or? I don't like spicy much. Oh, Yeah. Kita kasih saus pedas aja, dia langsung telinga merah, merah, hidung merah. merah. Oh. nggak bisa sama sekali. Bisa maksain tapi gitu jadinya pedas kepedesan. Oh, mesti nyobain tempe geprek kali ya. Oke, Apalagi tapi ya? ini aku pengen tahu juga nih, dari ini kan udah nikah nih, mungkin pas awal-awal menuju ke hubungan yang lebih serius ya. Apa sih yang ngebuat Intan yakin, terus juga aku manggilnya Kaya Ous yakin juga sama Intan gitu, karena kan ini katanya kan first love each other kan, kalian Wih. juga ini pertama kalinya. Ini pria pertama. Cowok pertama Cowok yang pertama. datang ke rumah, Ais. Oh, yang Is it your ya. first Yeah. first love, First serious. first first serious? Before serious how many? Don't misunderstand. It is just like maybe you like someone in high school or something when you're child, but the first Cinta monyet. girlfriend Intan. Intan. Yes. Wow. Nah Okay. itu terus akhirnya gimana? Akhirnya kamu jadi serius sama Ous? Aku bilang dia kalau misalnya memang mau serius, kamu serius nggak sih sama hubungan ini gitu kan? Terus dia bilang ya aku serius. Ya udah kalau serius datang aja ke rumah gitu kan? Kamu tantangin Itu tantangan gitu? itu? Iya, Itu tahun tahun 2019. Terus akhirnya berapa lama tuh berselang kamu bilang kalau kamu serius datangin? 8 bulanan gitu ya? Apa berapa bulan lah? Pokoknya aku bilang kalau kamu memang serius ya udah datang ke rumah aja daripada ngabisin waktu. ketika udah lihat Ous keluarga gimana? Keluarga bilang kayak ini serius, emang dikirain emang keluarga Intan pun kan bukan yang nyangka benar-benar kamu bakalan ini kan. Sekarang kita tanya Ous ini. Ah. When the first time you met the parents, so what is your first impression? First impression, I was a bit shy. Yeah. Normally, I'm not so much talkative too. Yeah, I was nervous when I meet first. But they are very kind to me. I really love them. Still, they are very nice people. Oh, I am lucky and happy for that. Oh. And how about your family when you decide to went to Jakarta? When you want to meet some women in Jakarta, and how about them? Yeah, before I came here, my family already know Intan. They know Oh. our relationship before.
I don't know when, but before that they know it. I told them. Yeah, they support me. When I say I will go Indonesia for a meeting time, yeah, they support. Okay, you can go first. Maybe after that we can come too. They said. Oh. I like that. Oh. And then after that, when you, decide to get married, they went hit. Deciding married, it is not so big. It is taking time. The first we knowing each other, we meet first, and then actually after I came here, already decide that we can marry. We can make one step closer to marriage. Oh. Oke, nah aku mau nanya juga sama Intan nih. Kalau Intan tuh biasanya kalau misalnya ngobrol kayak gini ya, kan ini pertama kali kamu ketemu sama cowok di luar Indonesia gitu ya. Obrolan apa sih yang sering banget kalian obrol gitu? Mungkin ini juga tips nih supaya orang-orang nggak kehabisan ide kan. Kalau apa di list down pertanyaan? Bahas apa atau apa gitu. Ya kalau simpel-simpel awal perkenalan gitu ya, biar ada komunikasi. Palingan oke, nanya kabar, gimana hari-harinya, terus kegiatannya apa aja. Kalau udah bosan gitu, hobi apa yang dilakuin gitu. Keseharian aja yang simpel-simpel, selama kita kayak tetap komunikasi tetap berjalan, walaupun kayak nggak penting-penting amat. Yang penting kayak orang lagi deket aja gitu ya. Orangnya agak pendiam juga gitu. Iya. Terus kalau lagi misalnya lagi chat gitu, kalau pendiam gimana? Diam aja gitu. Tapi enggak kok, kalau sama Intan nggak pendiam. Banyak kerjaan gitu ya. Sedikit bicara banyak bekerja ya. Aduh, parah juga deh. Terus berarti misalnya kayak gitu tuh sehari tuh bisa berapa kali komunikasi? Texting gitu atau Texting. Kalau texting berapa kali? Kita belum sampai kawin ya? Iya, texting berapa kali? Seadanya waktu sih. Seadanya waktu, kalau misalnya aku lagi senggang aku kontak juga. Kebetulan kan karena perbedaan jam, jadi aku misalnya udah di kampus gitu, terus dia baru bangun, terus baru berangkat kampus juga, kita komunikasi nggak banyak di situ. Cuma banyaknya ketika udah malam jam 9 jam 10-an. Baru gitu ya. 10 di sini. Nah itu biasanya kalau LDR gitu sering tuker-tuker apa, kirim-kiriman foto nggak sih? Kalau kita aja suka, kamu lagi ngapain? Cekrek, ini aku lagi di sini nih. Cekrek, aku lagi di sini, gitu-gitu nggak sih? Ya kadang kayak gitu. Cuma dia bukan tipe orang yang sering selfie atau gimana-gimana. Kalau diminta baru kirim gitu. Bukan yang. Terus termasuk kamu atau Ous yang posesif gitu nggak sih? Nanya-nanya gitu. Yang posesif. Oh ya? Yeah, a bit possessive. Between you guys, you're more possessive than her? Possessive? I don't like know that. Jealous. Jealous, more jealous? Or Normal, protective? tapi Can enggak. say territorial. Territorial. Territorial Territorial lebih ke jealous gitu. Ya tapi emang setiap pria itu harus menjaga pasangannya gitu. That's every man has to do. Yeah, it's an obligation as a Muslim man. But when the first time you decide to marry her, what makes you so sure that she's your destiny, she's your wife then? First of all, she is Muslim. It is affecting me. It should be like that, in my opinion. And after I meet, I decide actually her family very kind, suitable. Her reactions, attitude good. After that, automatically deciding like that. Deciding that we can marry and we can. It can be good decision for both of us. After that, you decide that she could be your wife, your destiny at the moment. How long you stay in Indonesia at the first time you came? Around 10 days. 10 days. Yeah. Oh, 10 days. 10 days. Berarti dalam waktu 10 hari kalian benar-benar intens banget. Ya itu pun kita nggak bisa berangkat berdua doang. Keluarga aku pasti ada di samping gitu. Oh iya. Kita mau kemana pasti kakak aku yang. Harus ada yang mewakili, ada yang mendampingin gitu ya. Belum muhrim jangan gitu. Iya. It was really the first time you have a date together. Somebody has to. She cannot go alone. Together, only two of you, but the family has to follow. Yeah, always her family was with us. Together, we were together. Yeah, is it okay for you? The first time it was okay, yeah. I can say before marriage, it is okay. Yeah.
So it means that she raised from the good family ya. Yeah, protector. Very protective. Nah, jadi bagus malah justru. Iya, Jadi kalau apalagi pria-pria itu menilai juga nih wanita ini dibesarkan di keluarga yang seperti apa gitu. Iya. Kalau memang diprotek banget, berarti emang cuma buat dia doang nih. Dan buat makin suaminya. penasaran ya biasanya cowok-cowok dibanding misalnya pergi boleh ayo. Dan kadang kan ini jadi challenge-challengean untuk orang luar ya. Orang luar itu kan suka mereka bikin challenge sama teman-temannya ketika mereka pergi sama satu sosok nih cewek gitu ya mungkin jadi targetnya mereka. Kalau lo bisa pergi sama dia terus lo bisa pulang lo bareng sama dia tidur bareng atau apa, gitu ya. Ada taruhannya kan, tapi di sini malah Intan ngebuktiin gitu, mau itu pria dari sosok mana ya nggak boleh tetep, dengan gampang ya. Nggak bisa dengan gampang, itu Nah, prinsip pride. siapa yang pertama kali menawarkan diri untuk menikah? Who asked to get married first? Gitu. Are you or Intan? Who wants to get Yeah. I think we both want it. I mean, who starts the conversation about marriage? We both actually. Because Kayaknya sama deh di waktu yang sama pun kayaknya kita mikir kalau misalnya udah sama-sama cocok daripada lama-lama gitu. Tapi emang kepikiran emang tujuannya mau nikah. Ada kan yang cuma yaudah buat cari teman. Kan terkadang gini ya, orang yang bikin aplikasi itu nggak melulu karena pengen cari jodoh gitu. Tapi lebih ke ya teman-teman aja dan memperlancar bahasa gitu ya. Nah kalau kamu sendiri Nggak ada niatan buat nikah sebenarnya, cuma karena aku kuliah dengan basicnya ada bahasa Inggris gitu, pengen ngelancarin juga ya aku download Dia mau nikah mau ngelancarin bahasa Inggris sebenarnya sebenarnya? pengen ngelancarin bahasa Inggris gitu. Cuma Tapi itu kata teman aku udah aja cobain pakai aplikasi ini biar kamu lancar, dan sepupu juga tes cobain biar bisa ngobrol. Biasanya kalau pakai VN pun saling TikTok gitu kan ngobrolnya. Oh ya udah gitu. Waduh, jadi dari waktu datang sampai kemudian menikah berapa lama tuh? Datang bukan nikah, sempat pandemik 2019, nikah di 2022. 2 tahun. oh iya lumayan 2 tahun. juga ya 3 tahun dong. Oke, jadi gini, finally you guys, you got married together and congratulations, it was in May ya? It was in May. On May. Jadi sekarang nih masih Berjalan 4 bulan masih lah. berjalan 4 bulan, masih apa namanya honeymoon lah gitu ya. Nah, itu prosesnya gimana nih? Kan kita dengar katanya keluarga itu sepertinya setuju. Bener. Iya. Walaupun tadi katanya Us bilang nice banget, Emang tapi nice. sebenarnya nggak setuju. Nggak setuju Ragu karena kali. Yang pertama sih yang jadi permasalahan karena jarak ya, kejauhan kan. Kalau di orang Sunda tuh biasanya harus yang dekat lagi, udahlah jangan jauh-jauh gitu Ya kan. biar semuanya Ngumpul terlihat di gitu sana. ya. Oke, Intan ikut ke sana. Nah itu Iya. yang ditakutin sama keluarga teh, takut dibawa ke sana gitu, nanti nggak bisa pulang lagi. Terus ada pikiran, biasanya nih mindset kita tuh orang luar tuh galak-galak gitu kan, takut ada apa-apa kamu nanti nggak bisa pulang gimana gitu kan. Jadi sempat udah aja sama orang-orang dekat aja gitu. Itu sama. Do you know that the family of Intan once they disapprove about the plan of marriage? Was not agree with our relationship. the first times maybe because of the distance, Yeah. they think it can be hard for us, but we fight and did this at the end. And you prove it, finally. right? Yeah. So how's it? I mean, how's the process that make the family finally approve? Maybe around 3 years we were still together. Maybe that time can prove that. Oh. Selain itu juga kan Ois juga bilang coba deh datang dulu ke rumah kita gitu, ke sini kita visit, dan keluarga pun nggak sekonyong-konyong udah nikahin anaknya aja gitu asal kenal gitu. Kita juga harus tahu keluarganya seperti apa, Jadi gimana. Intan kesana juga sama Oh, iya? keluarga. Tahun berapa? Keluarga 2021 berarti. Oh berarti abis Tahun pandemi ini, tahun kemarin itu nih? ya berarti ya langsung ke Turki. Dan berapa orang tuh dari keluarga yang ikut ke sana? Biasa yang ikut tuh kakak yang kedua, kakak ipar sama istrinya, terus sama mama. Mama, apa nggak ikut? Pertama kali Os datang itu ayah masih ada dan udah ketemu gitu. Oh, nggak sempat ketemu. Sempat tapi ketemu. Udah ngasih restu lah ya. Berarti pas Belum. pandemi Belum. meninggalnya. Pas Sebelum pandemi serangan jantung.
Tapi sempat berkenalan sama Ouz tuh. Udah. Pertama dan terakhir kayaknya kita ngenalin cowok Kak ya. Nah, sebelum kita ngobrol ke Turki ya, Ayah gimana pendapatnya tentang Ouz? Ayah bilang kalau ya dia baik. Kalau misalnya memang bisa ngebahagiain kamu ya silahkan. Tapi kalau bisa jangan ninggalin mama sendiri. Itu sebelum ayah meninggal. Mama ikut ke Turki. Pengennya mah gitu, cuma mama nggak mau. Terus gimana kalau keluarga? Kan mungkin kalau cowok datang ke tempat wanitanya udah biasa. Nah sekarang kan memang kita kayak mau make sure ya. Kalau misalnya perempuan kan kayak jangan ujuk-ujuk gue nikahin sama orang, tapi gue nggak kenal sama keluarganya atau apa gitu. Makanya tahu nyarinya di mana makanya. Tahu nyari di mana lah setidaknya gitu. Nah terus pas datang ke sana gimana gitu dari komunikasinya seperti apa, terus gimana keluarga mereka. Kalau kita orang Indonesia kan misalnya ada yang mau datang rame lah gitu ya, ada yang udah siap-siapin apa segala selain macam. itu jadi penerjemah keluarga mereka nih. Dan kebetulan juga emang sepupu aku kuliah di Turki, dia jadi terjemah bahasa Turki bahasa Turki ke Indonesia. Jadi saya jadi sepupu emang ada udah di sana? Ada di sana yang kuliah. Jadi nggak terlalu asing-asing banget ya, karena memang ada juga keluarga yang di situ. Memang sebelum dia datang ke Indo juga sebenarnya udah ketemu sama sepupu aku, makanya ya udah kalau memang udah ketemu. Jadi Ouz udah ketemu sama saudara. Gitu. Nah, terus tanggapan keluarga gimana ketika datang ke rumahnya Ouz? Ketemu keluarga Ouz. Awalnya memang kan nggak setuju, udah tadinya kita mau batal tuh ya, berangkat ke Turki udah pesen tiket gitu, batalin, tapi kata keluarganya Ouz tuh, ayo coba kita udah siapin segalanya buat kalian gitu. Pas kita ayo kita Intan ngobrol sama keluarga, akhirnya kita mutusin buat berangkat. Terus udah gitu ternyata mereka tuh welcome banget, baiknya tuh bener-bener kebaikan. Masya Allah. Berarti sama kayak orang kita juga berarti ya, welcome. Jadi semuanya tuh segala dijamu benar-benar, jadi kita mau kemana-mana diantarin kemana-mana sama mereka gitu. Jadi sekalian traveling juga keluarga. Ini temenin sama family-nya. Tapi kebetulan dia lagi kerja, jadi cuma kita ketemu tiga harian gitu ya. Kita ketemunya tuh dan diantarin kemana-mana itu sama keluarganya Ouz. Keliling-keliling kemana, main kemana. That was the love blooming ya waktu itu ya, berarti kan keluarganya sama keluarga family. Jadi memang after that moment, you guys deciding the date of marriage? Not yet. Not actual date because I was looking the tickets also because of the pandemic. Indonesia closed the flights. I was checking, I was following the news. At the end, as I remember, opened the visa, tourist visa or business visa, I don't remember. After that, we decide today. Tapi itu pun masuk kita pakai visanya visa yang lumayan. Bukan visa on arrival. Kalau visa on arrival kayaknya nggak akan bisa nikah kemarin-kemarin gitu. Jadi sekarang baru nikah. Jadi pengurusannya juga lumayan ribet ya, karena memang pandemik juga. Jadi ya nggak bisa. Kan kalau Indonesia kan bisa on arrival kan untuk Ouznya kan. Turki itu udah buka visa on arrival. Cuma di waktu itu belum buka. Jadi aku mau pakai visa visa turis. Visa turis. Sekarang waktu akhirnya menikah gitu. Where was that? In Turkey or in Indonesia? In Indonesia. Adat apa? Sunda. Sunda pisan. Tadi kan udah ada tuh fotonya. Ada fotonya. Iya. Terus keluarga Ouz, your family came to Indonesia? Came along? Yes, they came. Your parents and your brother sister? My mom, dad, sister, and my sister and family, uncle and aunt. So how is their opinion about Indonesia? The wedding culture also different from the Turkish. What the difference? There are some things that you're doing in Sunda wedding. For example, you're eating some chicken together. I see. Yeah. And then who's the bigger? You or tetap ya, Intan tahu dia udah keselanya. So for your family, is it the first time that they came to Indonesia? First time. First time. Yes, first time for our wedding. How is their opinion about Indonesia? They like Bandung. They like Bandung. Yeah, they like Bandung. Even Bandung not
hot than Jakarta, they found in Bandung hot too. The weather. Di bulan itu memang lagi panas-panas banget. Jadi kita kemana-mana mereka tuh keringetan ngucur semuanya. Oh, kita udah biasa gitu ya. Tapi memang lagi panas banget di situ. Kasihan banyak yang sakit habis itu. Iya. So is there any plan for honeymoon for you guys? Yeah, we plan honeymoon in Bali. Bali. Oh, Bali. That's even hotter than Bandung. Yes. Is it okay for you? Yeah, Bali is touristic place. Yeah, that's beautiful. At least we said I can see Bali. So we went Bali for honeymoon. Oh, udah pergi ke sana? Udah. How is it? How? That was good. Yeah, very good place. Also Nusa Penida Island we go. Nusa Penida. Nature very good. Go to Ubud also? Ubud. No, we don't. I think. Ubud Belum. pergi gitu ya? Nggak tahu, aku lupa. Sawah. There's so many enggak sawah. farming. Oh, enggak ya? Enggak ada. Yeah. So you have to how do you go find? I mean, after 4 months, then you have to adapt with the food, the taste, and everything. We know that we taste Turkish food that probably for Indonesia quite flat. I mean, not really chili, not really. Apa ya? Actually, salty? not tasty for us, our tongues ya. Yeah, Because for us, we should add more salt or probably more chili for and then when it comes to sweets, too sweet for us. It is hard first times, hard to adaptation for foods. But now I am eating like diet menu for I am doing sport gym. So it is easy. I'm only eating rice, chicken, salad. I am doing like that. Oh iya. That's baik. Emang makanan Turki untuk makanan diet ya? Iya benar. Kayak teman aku sekarang lagi jalan di Turki, dia lagi program, jadi cocok banget katanya. Karena nggak ada makanan bakso, nggak ada makanan apa, jadi tenang, aman yang bread, semua. Cheese. Ya, bread, cheese, Olive oil, the green olive gitu kan. Okay, host, getting married is not actually at first probably is beautiful, happy and everything, but it's the first. I mean, this the door of many probably problems or obstacles in front. Do you have any probably timeline or probably apa istilahnya? Konsep ya. Actually, I am not making any plan. I just live. If something happens, it is happening. But of course, problems we can face. Already maybe we face. We are doing, but we struggle together. So we are trying to calm first when we face any problem or argue each other. First, we are trying to be calm, and after that, we calmly talking. We prefer this. For example, have you had any problem in 4 months? Of course, it's marriage life. Maybe not big problem. Not big problem. Yeah. We argue, for example, for something we can. For example? Kayaknya kalau buat aku pribadi ya yang jadi permasalahan itu dari food, dari makanan, karena dia beda, aku beda gitu makanannya. Iya, dia simple tapi dia pemilih picky banget sama masalah makanan. Terus kalau nggak cocok dia nggak mau makan kan pusing ya. Dia tipenya healthy food banget gitu ya. Anak diet ya, gitu. Anak diet gitu, tapi kan pilihan sebelum diet dia pilihan makanan tuh banyak gitu kan. Kalau di Turki itu pilihan makanan breakfast aja sampai 1 meja penuh gitu kan. Tapi rasanya sama. keju kayak gitu kan macam-macam, keju pun bisa sampai 5 macam gitu kan, roti pun sampai 3 macam. Dan kalau misalnya nggak cocok sama makanan di lidah dia tuh kayak nggak mau makan, turunlah dia berat badan, ya pusing kan ke aku, ayolah gini-gini, sempat argue tapi udah gitu udah nggak, argunya bukan argue besar gimana. Apakah jadi Ausnya ngikutin Intan atau jadi Intan yang ngikutin Aus? Aku sih orangnya bisa masuk ke sana ke sini ya, cuma aku belajar juga buat bikin masakan untuk khusus dia seperti apa, pengennya kayak gimana gitu. Iya dong, jadi Steffi masak apa? The name of the beans with meat. Rata-rata itu pakai apa? Cincang ya, daging cincang. Iya, daging cincangan gitu. Kofte palingan. Yang simple sih. Kofte. Meatballs. Meatballs. Kofte. But you ever try bakso?
Meatballsnya sama. Iya, meatballs dan bakso. But Turkish one it's not like ball, a bit Gepeng. flat. Oh, bakso gepeng kita punya, bakso gepeng kan ada. Tapi kan kita mah berkuah ya. Dia mah nggak mau kalau berkuah jadi kering. Oh iya. Oke, different kind of treatment on the meatballs ya. Yeah. And Indonesia. Oh, kebab-kebab dong ya. Ya kayak kebab-kebab. Kan kebab with salad, right? Meat slice and salad with gitu. mayonnaise. Ya kalau di situ ya kita kan rata-rata kayak gitu paling ya. Begitu aja kan paling. Yang ya pokoknya penyesuaian lah pasti. Insya Allah sih mereka berdua bisa lah. Udah jaraknya udah jauh ya, timbang beda rasa doang bisa diakalin gitu ya. Tapi rasa bikin pusing loh. Ya, kadang rasa bikin pusing. Mikirin menunya apa masak apa ya hari ini. Istri. Kira-kira masuk nggak ya buat lidah dia? Kadang aku mikir gitu. Sedangkan kalau misalnya di dinner itu harus nyiapin dari pembuka, terus sup, main course. Oh itu masih berlaku tuh? Buat dia iya, awal-awal itu pas sebelum lebaran kan ya, sebelum nikah aku mikirin gitu. Untung keluarganya datang ngajarin ini itu. Oh iya ya kayak gini gitu. Oh. Dia nggak tahu kalau di Sunda cuma diaplok. Kalau di Sunda kan iya gitu. Iya benar, lalapan, sambal, udah langsung makanannya udah jadi cukup ya. Tapi di sana juga berarti orang kan kalau kita orang tua tuh kan suka ngasih tahu nih anak aku tuh sukanya gini-gini, kamu masukin ini. Orang sana juga sama. Nah, mamahnya Intan kebetulan minta ke mamanya Os, tolong ajarin biar Os makannya masuk di sini. Nggak mau dia jadi sakit atau turun berat badan gitu kan. Ya nanti kita ketika kita di sana nanti kita ajarin. Mereka ngajarin bikin roti lah, bikin sup lah. Itu roti bikin sendiri kan? Roti bikin sendiri. Mereka jadi semua tuh bahan olahan. Rata-rata keluarganya Os bikin sendiri semua. Beli jadi palingan kayak simit kayak gitu-gitu. Okay, between both of you, which one of you who's the laziest? We both lazy. I think I can be the laziest between us. I can be the laziest one. Why is it? I don't do much things. Dia bukan orang yang tipe aktif kesana kesini, jadi orang pendiam anak rumahan kayaknya gitu. Oh, mageran gitu. Oh, mageran. Iya, dia lebih senang di belakang laptop aja gitu. Oh, kalau apa kerja sih apapun profesinya gitu. Apa boleh tahu? Sempat dia itu kerja di bagian IT aja. Cosmo, which one of you that more romantic? I am flat, maybe Intan more romantic. Enggak sih. Nurut aja gitu ya. Enggak sih dia sebenarnya romantis, cuma dia nggak mau nunjukin ke orang-orang gitu. Cukup romantic in his way. Kata dia privacy, jangan disebar-sebarin gitu. Kalau Intan kan sama keluarga kan suka sharing, Oste gini kata dia, kenapa kamu pakai sebar-sebarin segala, itu kan privacy gitu. Maksudnya romantis kayak Os bilang cinta gimana gitu. Cuma dia malu gitu. Coba ngomong kita pakai bahasa Turki gimana sih? Say you love me. How? In Turkish? In Turkish, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seviyorum. Yeah. Every word in Turkey ends with M. Teşekkür ederim. İyiyim. Seni seviyorum. That M represents me. Yeah. Oh, I see. Because normally ben seni seviyorum. We don't use ben. Just we are saying seni seviyorum. Also same meaning. Seni seviyorum. Bende. Jawabnya juga bende. Bende. Aku juga. Oh, bende. Ben aku. Bende. De tu. Tu. Ben saya. Bende. Oh. Tapi gimana? Ada keinginan nggak mungkin always want to learn bahasa? Yeah, little. I'm learning actually. Bahasa. It's easier, right? Easier than Turkish maybe, but not so easy actually because Sunda different. Bahasa different. Jangan langsung ajak ke Sunda, aku Kan keluarga aku tuh campur ya Sunda sama Indonesia. Nggak jadi dia bahasa. Jadi dia pusing kadang. Nah kalau Intan ada keinginan untuk belajar Turki lebih dalam lagi bahasanya? Ada. Nanti ketika kalau misalnya kita ke Turki, mungkin aku bakalan les di sana 1 tahun kayak Tomer gitu. Iya. Jadi di sana tuh ada orang Turki, dia yang ngajarin pakai bahasa Indonesia. Maksudnya orang Turki dia bisa berbicara bahasa Indonesia, mereka ngajarin kita. Nah ini
kamu kan walaupun ya sama-sama bisa oke lah di tengah-tengah nih nge-cross bahasa Inggris gitu, tapi kan terkadang kita masih salah meaning gitu ya. Nah ini gimana nih kamu menghadapinya? Kalem dulu. Memang kadang kalau misalnya ada miskomunikasi gitu, salah pemahaman, ya namanya beda negara, kadang yang sama satu kota aja kita suka ada salah paham kan, mau nggak mau ya kita ketika udah relax baru maksud kamu ngomong kayak gitu apa gitu-gitu kita oh ini maksud saya tuh seperti ini, oke dari situ kita nggak ini lagi. Jadi kayak selama 3 tahun ini pun, selama LDR pun pasti ada kesalahpahaman, tapi setelah itu kita telepon maksudnya gimana, ini tuh gimana, langsung dikelirin saat itu juga gitu. Nah, so how is your, the daily activity, because probably you've been living in Indonesia for 4 months, right? Yeah. So it means that you job in Istanbul, and then how is it? When you go back to Istanbul, you work here again, or find some activity here in Indonesia? We are doing business here together. Here in Indonesia? Oh, I see. I am helping her. We are Bareng. doing together. Also, 5 days I am trying to go gym. Jadi kayak normal life aja kita punya usaha, kita bisnis bareng-bareng. Kalau ada waktu untuk dia nge-gym gitu, terus ngumpul jadi udah lebih banyak sama keluarga gitu. Oh, jadi dia udah ngikutin banget gitu ya dengan daily life yang ada di Bandung gitu ya. Boleh kan bisnis apa berdua jalanin? Usaha kasur kita. Siapa tahu kasurnya bisa diekspor ke Turki, ya nggak sih? Oh, ada kepikiran kita situ? Ada kayak bikin karpet juga sih, karpet bulu. Nah, kan kalau Turki terkenal dengan karpetnya. karpet juga, cuma kan kalau karpet bulu di sini juga beda, dia bisa motif model sendiri gitu juga. Sempat kepikiran mau ekspor impor nggak, cuma mikir lagi kita belum ada ininya sih, belum ada celahnya ke sana gimana. Pengennya pengennya sih gini, kita lihat dulu ke Turki, pengen bawa ilmu yang di Turki ke Indonesia, ataukah yang di Indonesia bisa di Turki gitu. Oh, ini jadi seru peluang-peluang nikahnya seperti apa gitu ya yang berarti bisa dibawa. Pernikahan mereka nih berdua tuh sama-sama berjuang bareng dari awal gitu ya. You fight together from the beginning, and then enjoying the process together, and that's how the destiny works for you guys. And then how about the probably the plan for the kids? Are you planning to have a kids in the Kids. in the near time, or probably you put some times on the distance? Inshallah, I can say. Kita nunggu aja yang terbaik dari Allah gitu. Iya. Jadi memang nggak ada penahanan ya? Nggak ada. Enggak pernah. Sedapatnya aja. Sedapatnya Iya. kalau udah direzekiin sama Allah, nih saatnya kamu dititipin anak, insya Allah diterima gitu. Masya Allah. Sebenarnya salah satu yang bisa menjadi pekerja mereka apa tuh? Apa tuh? Content creator sebenarnya. Apalagi dunia digital kayak gini, dan mereka punya keunikan ya, gitu ya. Misalnya mereka bisa bikin content creator entah YouTube atau Instagram. Ini kan orang banyak yang pengen tahu. Udah mulai ya? Mulai, cuma kebetulan Os bukan tipe orang yang depan kamera. Justru Kadang itu kalau yang nggak di depan apa-apa. kamera tuh dia tiis. Kadang orang-orang tuh pada nanya, Kak kenapa sih Osnya kayak nggak suka dekat? Bukan nggak suka, dia emang kayak gitu. Kalau depan kamera memang Justru di dunia entertainment itu adalah karakter. Jadi siapa tahu itu kan Bisa jadi diambil. tips cara meluluhkan hati bener, bule, cara meluluhkan hati, ngodain suami dingin gitu kan, gimana kan? Nah tapi ini dalam waktu dekat ada kepikiran mau ke Turki atau emang tetap stay di Indonesia aja? nggak. Kita bakalan ke Turki itu tahun depan insya Allah. Oh gitu, emang udah planning dari awal sama Oz. Maksudnya ketika menikah itu kan pasti juga salah satu yang jadi diskusi pasti kan mau tinggal di mana gitu kan. Nah itu juga sempat jadi diskusi kalian juga nggak? Didiskusikan, cuma gini keputusan, karena memang kan kita punya rumah 2 gitu ya. Bilangin lah kita orang Indonesia dan orang Turki, di mana-mana kita punya keluarga satu masing-masing. Nah aku sempat bilang sama Oz gini deh, kita bisa bilang kalau kita mau tinggal di Turki ya udah tinggal di Turki aja, kalau mau di Indo ya di Indo aja. Dan kita alhamdulillah ada tempat gitu ya untuk di Turki sama di Indo buat tinggal gitu. Jadi nggak akan susah. Jadi ya yang penting kita cari deh gimana biar kita ada bisnis gimana biar kita bisa bolak-balik ke sini. Jadi sebenarnya nggak ada sama sekali permasalahan. ya. Wah, awal memang ada permasalahan. Udah kamu langsung dibawa ke Turki gitu kan? Oz pengennya gitu. Tapi aku bilang nggak mau. Aku pengen kamu deket dulu sama keluarga aku gitu. Nggak mau kamu langsung bawa aku ke Turki gitu. Okay, for us,
after you stay here for 4 months probably. So which one do you prefer in staying longer time as a family? Turkey or Indonesia? Actually, I prefer Turkey because It's easier for you, yeah? it is my country. But we can try maybe a little Indonesia, little Turkey. Oh, it's not a problem ya. Yeah. Probably you can find some business that could correlate Turkey saja Indonesia, probably travel, Indonesian traveling. Iya. Ini menarik teman-teman semuanya dengan pengalaman ini sebuah ibaratnya kalau bisa dibilang ini jodoh, nongol yang ngatur gitu ya. Tapi kadang-kadang memang jodoh itu tergantung dari effortnya masing-masing. Memang ada upaya dari keduanya, ibaratnya yang akhirnya menemukan di satu aplikasi ini kan. Intan buka app, Aus juga buka buka app juga. Apps, ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen lihat YouTube channel, Instagram, YouTube channel Intan Taziri. Kalau IG juga semuanya Intan Taziri. Kalau Aus ada social media, Instagram? Yeah, I am using Instagram. Kiagus. Fokus. Oke, kita doakan pasangan ini langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan semoga kalau misalnya pas lagi di Turki kita bisa main ke situ juga. Main-main ke rumah. Insyaallah. Kalau di Turki sambelnya di Kadikoy. Kadikoy. Kadikoy salah banget. So kenal, so Istanbul Kadikoy. Yeah. Is there any hope for your marriage life, for your family? Is there any hope for you? I wish we all in our marriage life we can be happy and respect each other always. I wish. Insyaallah. Kalau Intan? Apa ya? Ngebangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus selalu di jalan Allah, diberikan keberkahan. Amin. Semoga bersama bukan hanya di dunia, but also in jannah. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih juga ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Sekali lagi mudah-mudahan konten kita yang ini kalau jodoh mau kemana akan terus berlanjut karena ternyata banyak sekali di luar sana yang memiliki cinta meskipun mereka di luar sana. Oke, kita kalau pamit. gitu, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.